Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Namo Buddhaya. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi tentang pesan alam dari Rumah Sakit Kemuning untuk kita yang berobat secara medis yang tidak kunjung sembuh atau tidak ada perubahan. Para pemirsa, Rumah Sakit Kemuning adalah rumah sakit umum yang ada di Desa Kemuning, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Nah, rumah sakit yang ada di Desa Kemuning ini memiliki pesan secara alami untuk kita-kita yang sudah berobat ke sana kemari secara medis. Tidak ada perubahan ya, sudah banyak biaya yang kita habiskan untuk berobat, tidak juga ada perubahan ya. Adapun pesannya hanya berupa pesan singkat sesuai dengan kepanjangan dari nama Desa Kemuning, yaitu Kemuning gitu ya. Kemuning artinya kesana nak gitu ya, kesana nak gitu ya. Kesana kemana gitu ya. Dan alasannya kenapa harus ditunjukkan ke sana gitu ya. Ke sana namanya ditunjukkanlah Desa Banjarangkan. Kenapa harus ke Desa Banjarangkan? Itu pesan alam itu, Desa Banjarangkan itu ya. Nah, pesannya kenapa harus ke Banjarangkan itu alasannya ditunjukkan oleh Desa Takmung namanya ya. Desa Takmung itu menunjukkan tak mungkin, sudah tak mungkin ada perubahan. Walaupun diobati dengan berbagai macam obat-obat medis, itu tidak akan memberikan perubahan yang begitu berarti ya untuk fisik kita biar jadi segar atau jadi sehat. Nah, itu karena sudah tak ada kemungkinan untuk sembuhnya atau sehatnya, kita harus pergi ke Desa Banjarangkan mengikuti pesan Desa Banjarangkan maksudnya ya. Bukan Anda saya suruh ke Banjarangkan, enggak, tapi ada pesan dari nama Desa Banjarangkan itu. Nah, pesannya ditunjukkan oleh kepanjangan dari Banjarangkan, yaitu bangkit belajar rohani mumpung ada yang bisa menerangkan gitu ya. Nah, kita harus belajar rohani, kita harus bangkit belajar rohani. Nah, adapun tentang berbagai derita penyakit yang kita alami di dunia atau kita sudah sengsara, bingung-bingung, itu sebagai pertanda sudah panggilan dari alam rohani ya. Alam rohani itu alam ya, di dalam diri kita kan ada roh semuanya ya, ada atma. Jadi panggilan dari roh kita, atma kita sudah manggil. Ini atma itu adalah Tuhan yang ada di dalam diri setiap manusia. Saya pernah membaca Injil Yohanes, tapi bukan berarti saya masuk Kristen ya, karena saya suka baca-baca ya. Di sana disebutkan dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 24 ya kalau tidak salah, itu bunyinya begini firman Tuhan di sana, Allah itu roh. Para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, ini menunjukkan sudah jelas-jelasnya Allah atau Tuhan itu adalah roh kita, atma kita. Para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh, artinya menyembah Tuhan sebagai Bapa alam semesta, dalam hakikat sebagai roh, sebagai atma yang ada dalam diri kita. Nah, ini kalau belajar kerohanian itu meyakini Tuhan yang ada di dalam diri kita. Nah, dalam istilah Weda disebutkan kan ada pernyataan Brahman, Atman, Aikyam. Tuhan dan Atman itu satu. Meyakini Tuhan dan Atman satu berarti Atman inilah Tuhan. Maka Atman atau Tuhan yang ada dalam diri kita itu yang disembah supaya ada suatu perubahan dalam diri kita. Kalau kita ingin sembuh ke sana kemari, kita mencari Tuhan yang jauh, itu lama sekali perubahannya. Kalau kita langsung ke dalam hati kita, niscaya langsung dengan segera ada perubahan di dalam diri kita yang memungkinkan hidup kita kembali menjadi lebih sehat. Nah, para pemirsa, kenapa kita harus menekuni kerohanian ya? Karena hidup kita sudah membandu. Itu ada nama Desa Bandu. Ada Desa Bandu ya. Desa Bandu itu menunjukkan mebandu. Mebandu artinya metegul dalam istilah Bali, dalam bahasa Indonesia artinya sudah terikat.
Dalam hal ini pikiran dan akal budi kita sudah gelap, sudah kotor, sudah full memori. Kalau dalam istilah Bali sudah bak penusukane gitu ya. Nah, ketika pikiran full memori itu membuat kekuatan gelap yang ada di pikiran dan akal budi itu jumlahnya semakin kuat seiring dengan bertambahnya jumlah memori atau kenangan di pikiran bawah sadar ya. Itu yang mengikat pikiran dan akal budi kita sehingga kita susah sekali sembuhnya ya. Walaupun sudah diobati secara medis ke sana kemari. Nah, supaya kita bisa sembuh, tali pengikat yaitu kekuatan gelap yang dalam istilah Weda disebut dengan sifat tamas ini yang perlu dilepaskan dengan cara mengikuti kerohanian ya. Menekuni ajaran kerohanian yaitu meyakini Tuhan di dalam diri. Dan adapun tentang cara menekuni kerohanian yaitu meyakini Tuhan yang ada di dalam diri kita ditunjukkan oleh nama desa Tihingan ya. Nah, ini desa Tihingan ini saya panjangkan menjadi Tuhane ingetang hidupe apang ingan. Artinya Tuhan diingat supaya hidupnya agak ringanan. Nah, adapun tentang cara mengingat Tuhan adalah nama Tuhannya diingat berulang-ulang sebanyak mungkin. Seperti kegiatan masyarakat Bali yang di perempatan jalan kan melakukan upacara. Nah, pada saat kegiatan upacara itu biasanya orang itu berputar sana 3 kali. Nah, ini punya makna dalam mengingat Tuhan sebaiknya kita menggunakan japa mala atau tasbih. Minimalnya kita mengucapkan nama Tuhan itu berulang-ulang sampai 3 putaran tasbih ya. 3 putaran tasbih atau 3 putaran japa mala. 1 butir japa mala itu ya terdiri dari 108 kalau Hindunya itu. Kalau 108 kali 3 itu jumlahnya 324. Nah, sekarang 2 tambah 4 kan 6, 6 tambah 3 9. Nilainya jadi 9. Jadi kita mengucapkan nama Tuhan sampai 300 putaran tasbih ya. 300 kali 3 itu. Dengan megang tasbih jumlahnya kalau dihitung kalau tasbih Hindu kan semua nanti angkanya kembali jadi angka 9. Angka 9 saya panjangkan ini sembuh bisa berjalan mungkin kayak demikian ya. Kalau sudah dipotong-potong tali pengikat yaitu kekuatan gelap di dalam diri yang mengikat pikiran dan akal budi kita yang buat kita sakitnya susah sembuh, itu membuat hidup kita itulah sesuai dengan kepanjangan kata Tihingan tadi yaitu Tuhane ingetang hidupe apang ingan. Artinya Tuhan diingat biar hidup kita terasa agak ringanan. Nah, setelah kita berjapa atau bersikir, Islamnya sikir itu ya. Kalau ingat nama Tuhan berulang-ulang disebut dengan sikir. Sikir saya panjangkan menjadi sikat pikiran. Jadi kita ingat nama Tuhan untuk menyikat pikiran agar pikirannya terasa ringan. Perasaan ringan, badan juga ikutan ringan sehingga tenaganya sedikit tidak terlalu berat dia menanggung beban berat badan. Nah, karena sudah tenaga tidak terlalu keberatan menanggung berat badan, niscaya kita akan merasa lebih energi, ada tenaga sehingga tenaga itu nanti bisa dipakai untuk melawan penyakitnya. Itu nalar saya ya. Nah, selanjutnya saya lanjutkan cerita ke gua Jepang ya. Di Banjarangkan ini ada gua Jepang itu. Gua yang dibangun oleh di masa penjajahan Jepang gitu ya. Tempat mungkin prajurit Jepang itu sembunyi dari musuh-musuhnya supaya tidak didapat ya. Nah, ini goa Jepang ini memiliki pesan goa itu golongan anak jenius Jepang itu jenius, pang itu panggilan rohani ya. Jadi kalau kita menekuni kerohanian dengan ikhlas, dengan ya penuh semangat, di kemudian hari kita bisa jadi golongan anak jenius. Itu kejeniusan kita itu karena panggilan atma kita, roh kita yang ada dalam hati semata. Seperti kita di goa Jepang kita kan masuk. Jadi kita menekuni kerohanian itulah kita bawa pikiran masuk.
dalam ruang hati kita. Itu makna dari goa itu ya. Nah kemudian di sekitar goa Jepang itu ada patung kancil ya. Patung kancil naik gajah. Waduh, ini juga bagus syairnya ini. Kancil itu menunjukkan kaum kecil ya. Yaitu gajah itu gigih agama jadikan aturan hidup. Kemudian belalai itu belajar lalu laksanakan ibadah. Jadi dalam hal ini kita-kita yang terpanggil menekuni kerohanian itu mau tidak mau kita jadi kaum kecil ya. Jadi orang kecil, tidak jadi apa-apa di masyarakat. Nah sebagai kaum kecil atau golongan kecil yang dipanggil oleh jiwa kita untuk menekuni ajaran agama, yaitu gajah gigih agama jadikan aturan hidup, disertai dengan belajar lalu laksanakan ibadah. Sebisanya kita supaya selamat, kita harus agak sembunyi-sembunyi juga. Seperti kita masuk goa, jangan terang-terangan. Karena jalan kita dalam menekuni kerohanian sudah menyimpang di pandangan umum, dipandang lain gitu ya. Karena masyarakat umum tidak tahu gitu ya. Nanti kalau kita menonjolkan diri kita akan seperti penjajahan Jepang, kita akan dijajah, dipermainkan hidup kita. Maka dari itu supaya selamat kita harus agak sembunyi-sembunyi seperti kancil ya, kecil. Gunakan kecerdasan. Kan dibilang kancil sebagai binatang yang cerdas. Kita gunakan kecerdasan kita, bagaimana caranya biar hidup kita selamat sebagai orang kecil. Ya, nah itu cerita tentang goa Jepang. Selanjutnya saya bercerita tentang desa Tulikup. Ini ada hubungannya dengan para penekun spiritual dari golongan kecil ya, yang karena sudah panggilan akibat kita sakit-sakitan atau bingung-bingungan. Saya dulu juga menekuni spiritual berawal dari kebingungan saya. Sudah tidak ada harapan dan menjalani kehidupan seperti orang kebanyakan. Mau dipaksakan kerja begitu saja, tambah stres. Akhirnya saya menekuni kerohanian. Nah, untuk menekuni kerohanian inilah pentingnya kita mengikuti pesan dari nama desa Tulikup, yaitu Tulikup pesannya tulikan kuping ya. Kita harus tulikan punya kuping. Apapun diomongkan, dibilang oleh masyarakat, kita tidak peduli. Dibilang kok lain-lain jalannya, kok apalagi di Bali itu kalau pegang tasbih, pegang japa mala itu mutar-mutar gitu, sudah dipandang wah itu tidak tradisi Bali itu, kok seperti Islam itu. Waduh. Nah ini terhadap omongan masyarakat kita harus menulikan telinga. Ya, jalan kita memang sudah menyimpang dari tradisi. Nah itu ditunjukkan oleh persimpangan jalan menuju Bangli yang ada di daerah Tulikup, Gianyar ya. Nah itu kita menempuh kerohanian itu jalannya sudah menyimpang memang. Simpang, ada persimpangan. Berpisah kita jalannya. Tata cara kita beragama sesuai dengan tradisi orang kebanyakan. Kalau kita sudah kena masalah, sudah bingung-bingungan, kacau seling sakit-sakitan, mengikuti jalan beragama atau berkaitan seperti orang kebanyakan yang hanya pada hari-hari tentu aja rame-rame bikin upacara, kita berlanjut nanti ke rumah sakit di Bangli, yaitu rumah sakit jiwa kita. Jadi benar-benar gila kita jadinya. Kalau sudah demikian hidup kita jadi orang gila tinggal di sana, siapa yang nanti peduli dengan hidup kita? Tidak ada. Orang-orang yang sehat itu tidak ada yang peduli dengan kita, malah kita dicuekin. Jarang mereka punya kepedulian. Nah karena itu supaya kita tidak sampai ke rumah sakit jiwa, walaupun kelihatannya buduh-buduhan tapi tidak benar-benar buduh gitu ya, kita harus mengikuti pesan dari kota Bangli, yaitu bangkit laksanakan ibadah menuju Purukehen. Tapi bukan ke Pursana, ada maknanya itu tingkatkan keheningan ya, atau suka pergi di tempat yang hening gitu. Di sana kita berjapa, berzikir, meditasi supaya pikiran kita bening, bersih. Ketika pikiran kita bening, di sana kita merasakan kesegaran, ada energi atma, ada energi roh yang bangkit membuat pikiran kita jadi segar, jadi enak, badan rasanya pokok gitu. Tapi orang kan tidak paham tentang itu. Nah itu pesan dari desa Tulikup dan persimpangan yang ada di Tulikup itu, simpang jalan menuju Bangli. Nah kemudian saya
lanjutkan ke desa Temesi. Desa nama dusun namanya itu, Temesi, masih di Gianyar. Temesi itu punya pesan temesin meditasi. Artinya giatin meditasinya itu ya. Jadi kita mengingat nama Tuhan itu sungguhnya itulah meditasi yang sebenarnya dibarengi dengan mendiamkan pikiran. Meditasi itu punya kepanjangan mendiamkan pikiran, itu agar tampak si sinar suci Tuhan ya. Jadi meditasi itu mendiamkan pikiran agar tampak sinar suci Tuhan, yaitu sinar suci Atma Tuhan yang ada dalam diri tampak bersinar. Enak nanti rasanya kalau dapat sinarnya, itu luar biasa pokoknya untuk penyembuhan. Kemudian ada desa Pegesangan. Ini punya pesan pengesengan lare. Sang Yang Widini ingetang, artinya pengeleburan kita punya penyakit di dalam diri ya. Nah, untuk pengeleburan inilah pentingnya Sang Yang Widi atau Sang Yang Atmo diingat. Namanya diingat, mantra suci diulang-ulang. Itu sebagai proses pengeleburan ya. Pengeleburan penyakit-penyakit yang ada di pikiran dan di seluruh organ tubuh. Kalau pikiran kita sudah bersih, kotorannya dalam pikiran dilebur, niscaya penyakitnya bisa raib sehingga kita bisa menjadi seger. Kemudian saya lanjut ke kota Gianyar ya. Kota Gianyar punya pesan gigih ingat Tuhan agar penyakitnya raib. Wah ini. Jadi kita harus gigih ya. Gigih ingat Tuhan di dalam diri dengan cara gigih mengingat nama Tuhan sebanyak mungkin, dibantu dengan mendiamkan pikiran ya. Itu meditasi ya. Supaya pikirannya bisa dengan segera menempel pada Sang Yang Atmo atau Sang Yang Roh yang ada di dalam hati kita kalau pikiran kita mau diam. Nah, ketika pikiran kita sampai nempel pada roh, pada Atma, itu penyakitnya raib dia, lari dia. Ikatan dari sifat tamas dan rajas itu dalam istilah Weda itu juga lepas dia. Ini disebut dengan nirwana. Nirwana artinya kelepasan, terlepas dia. Nah, sudah unsur guna itu terlepas dari ikatannya, lepas ya dari pikiran, niscaya pikiran jadi bebas dia. Jadi kala itu dapat anugerah kekuatan dari Atma, dari roh yang buat penyakitnya raib. Nah, Gianyar juga punya pesan gigih ibadah jadi penyair rohani. Waduh, kayak begitu ya jadinya. Ada Candi Tebing Gunung Kawi. Kawi artinya seorang penyair pujangga. Nanti aliran air kesadaran rohaninya bagaikan aliran air di sungai Pekerisan itu ya. Itu Pekerisan menunjukkan jalan kita menuju Tuhan itu berliku-liku kayak keris gitu. Tapi ujung-ujungnya memuncak sampai pada Tuhan. Nah, kemudian dari Gianyar ada desa Keramas ya. Keramas itu keras mau sembuh. Jadi kita harus punya kemauan yang keras kalau mau sembuh dari penyakit. Kita menuju desa Bengkel. Bengkel itu bengkel. Bengkel menunjukkan bengkeli diri. Jadi kalau kita yang sudah sakit-sakitan parah itu bagaikan motor yang sudah bobrok itu ya. Kita harus membengkeli diri kita dengan belajar kerohanian. Intinya ingat Tuhan dan meditasi ya. Tuh, di Sulawesi ada pohon bengkel ya, pohon bengkel. Nah, bengkel ini istilah nama pohon. Di Sulawesi disebut dengan bance. Bengkel, bengkel, bengkel ya. Di Sulawesi bance. Nah, bengkel atau bance ini itu punya daun, pucuk-pucuk daunnya rasanya pahit. Nah, itu juga punya makna. Kalau kita sedang membengkeli diri, atau kita yang mau membengkeli diri itu karena kondisi kehidupan kita sudah pahit banget ya. Udah pahit itu. Mau tidak mau kita harus membengkeli diri. Kalau tidak membengkeli diri, selamanya kita bagaikan motor yang sudah rusak, tidak bisa digunakan ya tinggal dijual aja, dirongsokan, kan begitu kita. Itu juga kalau sudah sakit-sakitan, tidak mau membengkeli diri, menekuni kerohanian, ya cepat kita, fisik kita nih, raga kita jadi rongsokan, sudah meninggal dengan segera. Umur kita jadi pendek. Seperti kita di zaman modern ini kebanyakan umur kita pendek-pendek.
Karena kita ketika sakit hanya mengandalkan obat-obat secara medis saja. Kita tidak punya kesadaran untuk menekuni kerohanian, untuk membengkeli diri. Adanya bengkel-bengkel rohani seperti perguruan rohani di zaman modern malah itu dilarang, tidak diizinkan berkembang, diusir, maunya dirusakkan. Kayak demikian itu kondisi di zaman kali, orang yang tidak paham. Karena itu menghindari orang yang tidak paham, kita sebagai orang kecil itulah tulikan kuping. Kalau kita tidak mau ikut di organisasi, kita sembunyi-sembunyi aja di gunung-gunung, di tempat sepi kita. Cuma duduk aja gitu, set, meditasi, ucapkan nama Tuhan ulang-ulang, diamkan pikiran, gitu aja kerohanian. Sekali-kali ditambah dengan puasa. Para pemirsa sekalian, itu pohon bengkal kan disebut bancek kalau di daerah saya Sulawesi. Bancek itu banyak yang mencoba mengejek-ngejek. Nah, kalau kita belajar rohani, berani terang-terangan, itu banyak orang yang akan mencoba mengenyek atau mengejek-ngejek. Nah, itu membuat kehidupan kita menjadi lebih pahit. Tapi di balik kepahitan itu bagus kok. Seperti pohon bancek itu kayunya kuning. Nah, kayunya warnanya kuning itu menunjukkan kalau kita mau ikhlas diencek, diejek-ejek, dipermainkan orang, dari kepahitan itu membuat pikiran kita tambah cemerlang gitu. Nah, kita jadi tumbuh lebih sehat, tumbuh sehat kita, jadi pohon bancek bertumbuh diri kita, jadi besar juga suatu saat kan gitu. Nanti kayun kita, pikiran kita, kemauan kita juga bagaikan kayu bancek itu berguna juga nanti kan demikian. Nah, para pemirsa sekalian yang saya kasih, itulah cerita saya yang kayaknya ngalor ngidul ya, kangen kau ini ceritanya, tapi terserah para pemirsa aja yang menilai ya. Nah, ini saya sampaikan juga tentang nama desa Semobaung. Ini sebagai penutup cerita ini. Semobaung itu punya pesan semenjak batin bingung gitu ya. Semenjak batin terasa bingung, itu pertanda bahwa pikiran dan akal budi kita sudah gelap sebenarnya, sudah terikat. Nah, semenjak itu kita sebenarnya harus sudah sadar untuk menekuni kerohanian, yaitu meyakini Tuhan yang ada dalam diri, bukan Tuhan yang di luar. Kalau ingin cepat ada perubahan, kalau Tuhan yang saudara bayangkan ada di luar sana gitu, mungkin di langit atau di mana, itu bisa ada perubahan, tapi lama Pak. Kalau ingin dengan segera sembuh harus ke dalam diri, ya, ke dalam diri kita. Niscaya akan cepat ada suatu perubahan, bener. Saya sudah meyakini Tuhan dalam diri. Waktu saya pernah kena sakit di zaman ya, flu babi, penyakit cikungunya itu saya kena juga. 3 hari saya parahnya itu ya, sakit kepala, pokoknya aduh ini kayak apa, nggak bisa digerakkan. Nah, ketika itu dapat bantuan dari saya punya ipar yang kebetulan dia seorang mantri. Setelah 3 harinya kan agak ciut disuntik, dikasih obat, kemudian ini sakit kepala sudah hilang. Saya larikan langsung pergi ke Puro Dalam gitu ya. Saya meditasi sendirian sana. Puro Dalamnya jauh jaraknya dari desa, kira-kira 200 meter. Nah, sana saya meditasi, hening gitu. Nah, dengan segera ada aliran energi ke seluruh tubuh, sehingga saya tidak lama saya sakit, sebentar aja bisa sembuh. Nah, itu berkat langsung meyakini Tuhan yang ada di dalam diri. Nah, para pemirsa sekalian yang saya kasihi, itulah sekiranya pesan alam dari rumah sakit Kemuning untuk orang-orang yang berobat ke rumah sakit atau berobat secara medis tidak kunjung sembuh atau susah ada perubahan. Jadi pesannya itu kita harus menekuni kerohanian. Nah, para pemirsa, seperti saya sampaikan tadi bahwa cerita saya ini ya lumayan ngalor ngidul. Mungkin apa yang saya sampaikan kurang begitu dimengerti oleh masyarakat, oleh para pemirsa, atau ada kata-kata yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya sebagai manusia biasa yang tentu tidak luput dari kesalahan. Dan di akhir cerita ini saya ucapkan Paramasanti, Om Santi 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 Om.